Selamat siang dokter. Pada kesempatan kali ini saya Ria Martin Pratama, NPM 001, akan mencoba mempraktikkan proses pengaplikasian dan pembuatan splinting ekstraoral. Tahapan pertama yang dilakukan adalah persiapan alat dan bahan. Pertama, peralatan yang disediakan diantaranya adalah kaca mulut, sonde, pinset, probe, lidah ular atau ligatur director untuk memanipulasi daripada kawat. Lalu di sini juga terdapat needle holder dan juga tang potong untuk memotong kawat atau wire. Dan juga tidak lupa light cure untuk memfiksasikan daripada kawat. Itu untuk alat peralatannya. Selanjutnya adalah persiapan daripada bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan-bahannya itu diantaranya adalah komposit. Lalu di sini juga ada ligatur wire dengan diameter 0,25 mm. Cotton roll, cotton pellet, ETSA dan juga bonding agent. Dikarenakan saya tidak memilikinya, maka saya umpamakan benda ini sebagai ETSA dan juga bonding agentnya. Dan alat polis komposit. Karena juga saya belum membelinya, maka saya umpamakan benda biru ini sebagai alat polis komposit. Baik, itu untuk persiapan alat dan bahannya. Selanjutnya adalah persiapan daripada pasien, di mana pada praktikum kali ini saya akan menggunakan phantom rahang atas. Ini untuk phantom rahang atasnya. Dan terutama area kerja yang digunakan yaitu dari gigi 13 hingga gigi 23. Setelah persiapan pasien, selanjutnya adalah persiapan daripada operator, di mana operator harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menggunakan handscoon. Itu untuk tahap persiapannya. Setelah tahap persiapan, maka kita dapat mulai masuk ke prosedur pembuatan wire splinting ini. Pertama, kita akan memilah daripada wire yang akan digunakan. Seperti ini. Kita ukur jarak dari area kerja, yakni dari gigi 13 hingga 23. Seperti ini. Lalu kita gandakan. Tujuannya adalah untuk memperoleh ketebalan daripada kawat ini. Seperti ini. Dilebihkan sedikit juga sebenarnya tidak masalah, karena nantinya dapat kita potong dengan menggunakan tang potong. Seperti ini. Ini adalah panjang wire yang akan kita gunakan untuk membuat splinting. Kita lipat dua seperti ini kawatnya. Dan ujung dari pertemuan dari dua ujung kawat ini dapat kita jepit dengan menggunakan needle holder. Seperti ini. Dan untuk lekukan pada ujung sini, pada ujungnya dapat kita tahan dengan menggunakan sonde. Seperti ini. Selanjutnya kita dapat mulai melakukan proses pempilin daripada ligatur wire atau kawat ini dengan cara memutar needle holdernya. Baik, setelah dikira cukup, maka kita dapat melepaskan needle holdernya dan melepaskannya dari sonde. Dan inilah hasil kawat yang telah dipilin. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan daripada area kerjanya. Pertama, kita harus mengisolasi daerah kerja yang akan kita pakai, di mana pada kasus ini adalah dari gigi 13 hingga 23. Bisa menggunakan rubber dam ataupun cotton pellet. Jika menggunakan cotton pellet, akan dijepit seperti ini. Tujuan utamanya adalah mencegah daripada saliva membasahi area kerja ini. Karena seperti yang kita ketahui, komposit itu memiliki sifat hidrofobik, sehingga dapat mempengaruhi kualitasnya.
jika terpapar dengan cairan. Setelah diisolasi, maka kita dapat membasahi bagian palatal dari area kerja itu dengan menggunakan ETSA. Lalu kita diamkan selama 15 detik dan kita dapat membilasnya dengan menggunakan syringe. Setelah itu, kita dapat mengaplikasikan daripada bonding agent pada setiap gigi area kerja ini, yakni gigi 13 hingga 23. Lalu kita light cure selama 20 detik. Persiapan area kerja pun telah selesai dan kita dapat mulai mengadaptasikan wire yang telah kita buat tadi. Ini untuk wire-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengadaptasikan di pertengahan daerah kerja. Seperti ini. Yakni dari gigi 13 hingga 23. Posisikan wire tepat di tengah gigi, tidak menyentuh daripada titik kontak dan tidak terlalu dekat dengan margin gingivanya. Seperti ini. Dan jika memang terdapat kelebihan seperti ini, dapat kita potong dengan menggunakan tang potong. Lalu kita ukur kembali apakah sudah pas dengan panjang daerah kerjanya. Dan jika masih berlebih dapat dipotong. Seperti ini. Setelah panjang dari kawat dianggap sudah cukup, maka kita dapat mulai memfiksasi kawat ini dengan menggunakan komposit. Saya akan menggunakan lilin malam sebagai pengganti komposit. Baik, ini adalah hasil dari fiksasi kawat dengan menggunakan komposit. Di mana komposit pada praktikum kali ini saya menggunakan lilin malam. Tahapan selanjutnya adalah kita dapat meratakan komposit ini dengan menggunakan alat poles komposit, tentunya dengan bantuan mikromotor control angle. Tujuan utamanya adalah agar tidak menimbulkan step antara komposit dengan palatal ataupun dengan gigi lainnya dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan dari pasien. Lalu kita dapat periksa juga gigitan ini dengan menggunakan articulating paper, ya dengan cara menggigitkannya pada permukaan insisalnya dan berkontak dengan rahang bawahnya. Jika terdapat raan, maka mengindikasikan adanya prematur kontak, sehingga hasil dari komposit ini harus kita gerindra ulang agar halus, atau biasanya disebut sebagai selective grinding. Itu untuk tahapan klinisnya, dan pemasangan daripada splinting ini pun dapat dikatakan selesai. Untuk tahapan selanjutnya adalah pemberian instruksi pasca splinting. Terdapat beberapa poin yang harus disampaikan oleh seorang dokter gigi kepada pasiennya, yakni pertama, tidak mengonsumsi makanan yang keras pada area gigi yang displin, di mana pada kasus ini adalah gigi 13 hingga 23. Lalu menginstruksikan untuk selalu menjaga oral hygiene atau kesehatan kebersihan gigi dan mulutnya, terutama pada area interdental. Pada area interdental, instruksikan kepada pasien juga untuk rajin membersihkan interdental di daerah splinting dengan menggunakan microbrush. Lalu pasien akan diminta untuk kontrol 1 minggu setelah pemasangan splint ini dengan tujuan untuk memeriksa apakah ada komposit yang lepas ataupun wire yang putus. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk praktikum ECE pengaplikasian wire splinting. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.